Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Hidayat dari SMK Islamiyah Tulungagung, calon guru penggerak angkatan 9, akan menyampaikan budaya positif sekolah seperti apa. Mari kita simak bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Syafri Torik Hidayat, SPD. Yang saya hormati Ibu Alin Khalifah sebagai Wakil Kepala Urusan Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibnu Zuhdi Mutasil MPD selaku Kepala Kantor SMP Islamiyah yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara ini. Marilah pada kesempatan yang mulia dan yang baik ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmatnya kita diberi kenikmatan kesehatan, keselamatan, bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif sekolah SMP Islamiyah CGP calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tulungagung oleh Bapak Syafri Torik Hidayat. Oleh karena itu marilah kita buka acara ini dengan bacaan wa'ala hadiniyah Al-Fatihah. Berikutnya kami sangat bangga dan terima kasih karena Pak Syafri tercatat sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu kami menyaksikan dan mendukung sepenuhnya program ini, dan mudah-mudahan program ini tidak hanya manfaat buat Pak Syafri, tapi manfaat kepada kita semuanya, kepada murid-murid kita, kepada lembaga, dan kepada yayasan pada umumnya. Oleh karena itu mari kita dengarkan, kita ikuti kegiatan diseminasi ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Syafri Torik Hidayat selaku Kepala SMP Islamiyah. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Bapak Ibu guru, mohon untuk bersabar karena kita akan mengikuti materi yaitu budaya positif yang ada di sekolah. Oleh karena itu, ini merupakan pengetahuan bagi kita yang hendaknya kita miliki, yang hendaknya kita terapkan kepada siswa-siswi agar kita ketika menyampaikan materi atau pelajaran di sekolah dengan menerapkan budaya positif, kita bisa melakukan dengan baik. Sampun balan nih, connect ya.
Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi, saya ingin breaking sebentar ya. Ini bedaan. Perkara yang tidak pernah atau jarang ditemukan di dunia ini apa? Bu Judi, apa Bu? Perkara yang jarang ditemukan di dunia. Rebutan yang jarang ditemukan di dunia. Apa Pak Fai? Yang bisa angkat tangan. Nah, ada, hadiahnya ada. Apa sing sakit sih Pak Ilham? Perkara yang jarang ditemukan di dunia. Rebutan yang jarang dilakukan di dunia atau bahkan tidak mungkin. Apa Bu Beni? Kalau saya ini sudah merenungkan sangat lama. Perkara yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah direbutkan itu adalah rebutan salah. Rebutan salah, rebutan soro. Itu jarang atau bahkan tidak mungkin ditemukan. Ya. Oleh karena itu nanti kita coba, mungkin ada kaitannya dengan materi budaya positif sekolah ini. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ibu untuk bersabar, karena materi yang akan kita sampaikan ini materi yang bagus sebenarnya kalau kita mau memperbaiki diri kita. Yang pertama yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Sebelum saya menginjak lebih lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan pemantik juga nih. Budaya positif itu apa kalau menurutnya Bu Fajar? Apa Bu Fajar? Mic-nya untuk Bu Fajar apa? Perbuatan-perbuatan atau keadaan yang ada di sekolah yang berlangsung berkelanjutan dan baik dilaksanakan. Ya. Jadi kalau budaya itu kan kebiasaan, sedangkan kalau positif itu yang mengarah kepada kebaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang beberapa topik. Topik yang pertama ini mengenai paradigma pendidikan, dan yang kedua budaya positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi. Mungkin ini hal yang asing menurut panjenengan semua, tetapi nanti kita akan mencoba memahami satu persatu apa itu paradigma, apa itu keyakinan sekolah atau kelas, apa itu posisi kontrol, apa itu restitusi. Yang pertama, ini di awal modul 1 di program guru penggerak itu ada yang namanya paradigma belajar atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perlu diketahui Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu ya sebenarnya sama dengan kita, sama dengan kita, yaitu dari kalangan pesantren. Namanya aslinya adalah Suwardi Suryo Ningrat.
Itu nama kecilnya. Karena beliau itu mempunyai konsep pendidikan yang baik, akhirnya beliau itu diangkat menjadi bapak pendidikan. Beliau itu juga seorang santri dari Prambanan, Jawa Tengah sana. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentunya menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodrat masing-masing. Jadi kemampuan anak, keadaan anak itu antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Ibarat apa? Kalau kita menganalogikan itu, kita itu adalah sebagai petani, Pak. Pendidik itu adalah sebagai petani, kemudian anak-anak itu sebagai tumbuhan. Tumbuhan itu ada bermacam-macam. Ada kalanya padi, ada kalanya jagung, ada kalanya kedelai. Maka kalau ada tumbuhan padi, kita cukup merawat tumbuhan padi ini agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau ada kedelai, ya kita rawat sesuai dengan kodratnya kedelai agar bisa tumbuh dengan baik. Kalau ada jagung juga demikian, kita rawat jagung itu supaya tumbuh menjadi bibit unggul. Jangan memaksakan padi bisa tumbuh jagung. Jangan memaksakan kedelai bisa tumbuh padi. Karena bakat anak itu sendiri. Kemampuan anak itu sudah ada sendiri. Kalau di sini seperti yang kita alami, kalau di kelas itu ada anak yang mahir dan punya kemampuan berhitung cepat. Itu mungkin kita bisa arahkan, kita bimbing untuk apa yang hubungannya dengan apa itu ijir-ijiran itu apa Bu Jun? Apa pekerjaan yang mengarah pada itu? Apa? Operasi, mungkin ya ada hubungannya dengan merancang sebuah teknologi. Ada juga yang anaknya itu suka gambar tapi dia lemah dalam hitung-hitungan, yaitu perlu kita kembangkan sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau kita cuma sekedar guru itu menyampaikan materi kalau terus disampaikan ketika anak yang kita sampaikan materi ini tidak bisa paham, maka kita itu biasanya akan marah-marah dulu, diwarai kok tidak iso-iso. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara salah. Karena anak itu sudah punya kodrat sendiri. Tinggal kita mengarahkan, menuntun dan memberikan petunjuk, kemudian menjaga. Ibarat petani itu adalah guru dan anak-anak itu adalah tumbuhan yang mempunyai kemampuan berbuah sendiri menurut kodratnya. Seperti itu. Selanjutnya ini kaitannya dengan kurang besar. Jatuh kecepatan lagi Bu. Budaya positif ini berkaitan dengan disiplin. Ketika mendengar kata disiplin,
Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kalau agar anak-anak itu patuh, biasanya diberi hukuman. Ternyata ada cara lain yang lebih fleksibel, yang lebih bisa diterima dan lebih baik. Seperti apa? Nanti akan kita simak caranya bersama-sama. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang dimaksud disiplin itu adalah disiplin yang tumbuh dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal. Termasuk hukuman itu bisa membangkitkan motivasi disiplin dari eksternal apa internal. Hukuman itu eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, kalau saya mengartikan motivasi internal itu adalah bagaimana kita menyadarkan hati seseorang, itu internal. Tapi kalau eksternal itu pengaruh dari luar. Jadi orang bisa melakukan disiplin itu ada faktor internal dan eksternal. Yang dianjurkan dan yang paling utama itu adalah internal. Nanti akan ada caranya. Nah, selanjutnya nanti kita lewati. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka biasanya seseorang itu akan mengalami atau melakukan tindakan yang kurang sesuai. Seperti apa? Oke. Mari kita saksikan bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Hajar Dewantara dalam salah satu buku katakan, kita ambil contoh perbanding hidup. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif,
melihatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, Bapak jika Ibu, kebutuhan dasar perlu tidak terpenuhi diperhatikan dengan baik, bahwa seseorang setiap akan mengalami emosi. manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dari teori Dr. William Glasser ini menyatakan bahwa kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nanti akan ada ketidakseimbangan dan berdampak pada perbuatan dan pikiran manusia. Negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima Ini bisa dicatat ya. atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Ini contoh kebutuhan dasar manusia tentang yang pertama tadi apa, Bu Judi? Bertahan hidup, diantaranya ada apa? Makanan. Nah, ketika ada anak datang ke sekolah dengan perut yang lapar, nah kira-kira ketika diajar di kelas, diajar bahasa Inggris, diajar IPS atau diajar olahraga, kira-kira anaknya itu nanti bisa sesuai dengan keinginan kita kan? Otomatis dia tidak punya tenaga dan kemudian mereka itu pikirannya akan kacau, tidak sesuai. Oleh karena itu kebutuhan dasarnya manusia itu harus dipenuhi. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan
diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Ini ya, ada yang namanya kebutuhan agar merasa diterima. Bahkan murid yang kelihatannya cuek saja itu ingin bahwa dirinya itu dianggap diterima. Ini sebenarnya tidak cuma murid, tetapi Bapak Ibu guru mungkin juga punya perasaan seperti itu juga, karena ini kebutuhan manusia. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Jadi terampil diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka
Perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Sayang dan bahagia tadi merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai tentang perilaku murid yang kiranya itu kurang berkenan di hati. Nah, itu menunjukkan bahwa kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Sekarang keyakinan sekolah. Saya tanya terlebih dahulu. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa? Bu Weni. Apa Bu Weni jawabannya, Bu Weni? Tolong mic-nya diberikan. Coba baca apa baca? Untuk mengikuti peraturan yang sudah ada di Indonesia ini, negara Indonesia ini. Ya. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan itu jawaban kita. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pak Ibnu, apa jawaban Pak Ibnu? Mic-nya tolong dikasihkan. Kebanyakan dari kita itu menggunakan masker dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan. Ya, ini kita sudah tahu semua bahwa yang kita lakukan itu hubungannya adalah apa? Kepercayaan, hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan kita bahwa nanti kalau tidak pakai helm ketika berkendara, kita yakin kalau terjadi kecelakaan itu ketika kita pakai helm resikonya itu akan berkurang. Ketika kita mau makan itu kalau kita cuci tangan terlebih dahulu, kita yakin kita akan menjadi sehat atau kesehatan kita akan terjaga dan juga memberikan keselamatan bagi kita. Itu namanya keyakinan. Selanjutnya, keyakinan sekolah. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Universal itu artinya diakui secara menyeluruh, tidak cuma diakui oleh sebagian orang saja, tetapi semua orang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 ini di modul guru penggerak tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya?
dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Saya tanya, tata tertib dan keyakinan itu sama nggak? Sama nggak? Ketika kita membuat sebuah peraturan, itu harus kita yakini bahwa peraturan itu memiliki nilai yang sangat penting bagi kita. Sehingga contohnya begini, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan keyakinan yang baik atau bukan? Yang baik apa tidak? Baik. Nah, ketika baik itu loh, itu dinamakan keyakinan. Nah, kalau di modul itu ada banyak materi yang bisa merubah cara berpikir kita dari yang namanya istilah tata tertib menjadi keyakinan. Jadi tata tertib sekolah itu istilahnya dirubah menjadi keyakinan sekolah. Tata tertib kelas dirubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Paham? Ini saya yakin panjenengan masih sedikit bingung. Nanti ada modulnya, ada bacaannya, sehingga kenapa kok istilah tata tertib itu diubah menjadi keyakinan. Nanti ada penjelasannya. Oke, coba saya tanya, doa dan perintah itu sama nggak? Doa dan perintah sama enggak? Tujuannya sama, akhirnya sama kan? Akhirnya itu adalah agar keinginan kita itu terpenuhi. Saya merintah Pak Faiz, tujuannya adalah untuk agar Pak Faiz mengikuti keyakinan atau keinginan saya. Saya berdoa, tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan saya, keinginan saya. Sama enggak? Tujuannya sama enggak itu? Sama. Apa yang beda itu? Cuma pemahamannya. Kalau perintah itu dari derajatnya orang yang lebih tinggi ke yang bawah, tapi kalau doa atau permintaan itu yang dari derajat yang lebih rendah ke atas. Sehingga istilah doa dan perintah itu sebenarnya intinya itu sama, adalah agar harapan kita itu bisa tercapai, keinginan kita bisa tercapai. Sama seperti keyakinan dan tata tertib sekolah. Tujuannya adalah agar kata-kata kalimatnya itu bisa difahami oleh murid dan memberikan pemahaman pada murid, sehingga menimbulkan unsur intrinsik dalam jiwa murid agar bisa difahami. Ini saya yakin Bapak ini masih sangat asing, tapi saya kemarin itu baca itu benar-benar luar biasa. Ada istilah keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan prosesnya seperti apa itu disebutkan di situ. Itu keyakinan kelas itu bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, ketika ada siswa atau murid yang melakukan ketidaktepatan, ya,
ketika ada siswa dan murid atau murid melakukan ketidaktepatan perbuatan, ada posisi kontrol untuk mengingatkan agar dia itu jiwa intrinsik, unsur intrinsiknya itu bisa tergugah istilahnya. Seperti apa posisi kontrol agar dia itu bisa kembali tertib, nanti akan ada penjelasannya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika siswa melakukan kesalahan, ketika kita mengingatkan dengan caranya, usahakan kita itu menggunakan cara agar siswa ini secara sadar dalam hatinya, bukan karena paksaan di kita. Nah, ini loh yang disebut posisi kontrol. Misal ada anak yang datang terlambat, itu kalau gurunya belum pernah ikut guru penggerak mungkin, atau gurunya masih amatiran, itu biasanya ya ini sih teko ya boleh ngomong seperti itu. Dan nanti akan ada penjelasannya di sini. Coba kita amati video ini. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ketika guru mengingatkan murid dengan cara yang istilahnya tidak dia sukai, maka dampaknya itu biasanya murid ini akan membenci pada gurunya. Kalaupun toh anaknya ini berubahnya itu bukan karena dasar dari dalam hatinya dia, dalam jiwanya dia, tapi karena ada paksaan. Nah, kalau paksaan itu tidak akan lama. Karena itu mari kita lihat contohnya posisi kontrol yang hendaknya dilakukan guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Ini posisi kontrol apa? Coba ya Fandi. Ini posisi kontrol apa? Nah, coba diamati ya. Saya ulangi. Posisi kontrol apa ini? Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak. Nah, ini posisi pendukung, posisi kontrol yang menerapkan hukuman. Akan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Dia sampai beberapa Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini caranya Sana cepat, guru kelas. buat murid Maaf, merasa Bu. bersalah. Ya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol guru sebagai teman ketika melihat murid yang melakukan kesalahan atau ketidakdisiplinan. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Ini Kok sebagai teman, terlambat posisi sih? kontrol sebagai teman ya. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Ini posisi kontrol yang dilakukan oleh guru seperti apa? Coba Bapak Ibu perhatikan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya ini adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi kontrol yang digadang-gadang sebagai posisi kontrol yang paling tepat diterapkan di mayoritas siswa. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka kita itu bisa membimbing murid dan mengarahkan murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Ketika diberi pertanyaan, bagaimana menurut kamu caranya? Ya, anak ini akan berpikir. dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Coba Bapak Ibu rasakan, ketika Bapak Ibu menjadi seorang murid, kemudian terlambat masuk Salam sekolah, bahagia Ibu dan Bapak lalu Ibu hebat. ditegur oleh Bapak Ibu guru yang pada saat itu piket dengan menggunakan kata-kata yang halus, kata-kata yang kasar, dan kata-kata yang bersahaja. Itu kira-kira anaknya itu akan cenderung lebih suka yang mana? Itu kita pasti akan bisa memudahkan. Penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah LEAP proses perjalanan sok. Pada video kali ini yang dikembangkan 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi 4. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Bapak Ibu perhatikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh
Saya Apa coba? Nah, Alasan kamu apa? mulai logat, gaya bahasa dan gaya bicaranya, gestur mimik dan gerak tubuhnya, ini sudah membuat anak down. Ya. Ini posisi kontrol apa? Penghukum. Sehingga anak itu akan merasa tertekan, dan yang paling fatal itu biasanya dia itu mempunyai kebencian. Itu 5 posisi kontrol yang ada dalam yang bisa diterapkan oleh guru. Nah, Bapak Ibu, itu adalah materi dari modul 1.4 tentang budaya positif sekolah yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya yakin saya sebagai penyampai materi ini masih banyak butuh belajar dan banyak kekurangan. Tetapi kekurangan saya ini akan bisa kita benahi dengan sama-sama, dengan berseiring, dengan berjalan bersama, belajar dengan panjenengan semua. Ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik untuk mendidik murid, guru yang lebih baik, lebih mengerti, agar bisa mengantarkan murid menuju murid yang berhasil, menuju murid yang diinginkan sesuai dengan harapan dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap murid itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman sendiri, sehingga kita perlu, peran kita sebagai guru adalah untuk membangkitkan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu kalau saya mengartikan itu menyadarkan dari dalam, bahwa kalau sudah ada unsur intrinsik, orang itu akan melakukan perbuatannya itu dengan ikhlas. Tapi kalau eksternal seperti hukuman, apalagi cemoohan, mungkin itu membuat anak berubah, tapi berubahnya itu tidak akan lama. Selama ada hukuman saja, tidak bisa berubah secara unsur intrinsik dari kejiwaannya yang membuat sadar alami, itu tidak ada. Mungkin itu dari kami atas penyampaian tentang diseminasi budaya positif sekolah di SMP Islamiyah. Sebelum saya akhiri, mohon Bapak Ibu Guru nanti saya berikan pertanyaan tentang budaya positif yang sudah ada di SMP Islamiyah ini. Apa saja yang sudah panjenengan lakukan dan panjenengan ketahui, dan cuma sekedar panjenengan lakukan, tapi juga panjenengan ketahui. Oke, dari Pak Ilham, apa Pak Ilham budaya positif kita? Pakai mic Pak Ilham. Budaya positif yang saya lihat sendiri itu selama saya di sini itu satu saja Pak Ilham. Satu saja Pak, itu budaya tawadhu Pak, yang mungkin sudah dilaksanakan di pondok, tapi itu bisa menular ke teman-teman yang tidak mondok Pak. Ya, jadi terima kasih. Oke, banyak terima kasih. Selanjutnya Bu Indah dulu. Apa budaya positif yang panjenengan sudah ketahui? Mulai dari kegiatan keagamaan atau sekolah atau di kelas. Budaya positif yang selama ini saya ketahui di SMP ini adalah budaya semangat untuk mengaji, Pak. Ya. Seperti yang Pak Ilham tadi kan, budaya tawadhu kepada Bapak Ibu Guru dari anak pondok menular ke anak yang tidak pondok, sama halnya dengan budaya yang semangat mengaji itu juga. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Bu Fajar, enggak? Semakin banyak semakin baik ya. Kalau sudah yang saya rasakan, kalau sudah waktunya sholat duha, anak-anak langsung jalan masjid tanpa harus berapa sih, beberapa, tapi sebagian besar memang sudah seperti itu. Ya, budaya positif tentang sholat duha. Ya, langsung menuju ke masjid. Langsung menuju ke masjid. Ya, terima kasih Bu Fajar. Selanjutnya Bu Weni. Beli di kantin dengan tertib itu termasuk nggak? Beli jajan di kantin dengan tertib. Iya, tapi anak-anak itu jujur Pak, apa itu kalau beli jajan itu kan saya nggak pernah mas kan pagi itu kan aku nggak mau ya Pak, kayak sebelum pelajaran nggak mau. Terus apa pembeliannya pokok nanti, tapi anak-anak itu jujur. Tadi habis ini Bu, habis ini. Oh ya, kejujuran, ya, jangan jual beli. Ya, terima kasih. Pak Ibnu, satu saja. Budaya positif di sekolah SMP Islamia yaitu ketertiban dalam pengumpulan HP. Jadi si santri atau siswa itu tertib dalam pengumpulan HP. Kumpulkan HP setiap pagi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif yang ada di sekolah kita salah satunya adalah sapa atau sapa dan senyum. Itu insya Allah kalau ada siswa yang istilahnya bertemu dengan bapak ibu guru pasti menyapa lebih dahulu, yang sesuai dengan ada 7S kemarin. Ya, terima kasih Bapak Is. Enggak Bu Judy. Budaya positif yang saya amati di SMP Nia yang mulai dari pagi melakukan sholat duha berjamaah, kemudian ada mengaji tahsin dan tahfidz. Salah satu contoh dari budaya positif. Ya, sama seperti dengan Bu Bunda dan Pak Ilham tadi ya. Ya. Selain itu juga sebelum pembelajaran melakukan kebersihan kelas. Ya, kebersihan kelas juga. Ya. Mungkin budaya positif. Ini kalau dari tahun ke tahun ini yang saya amati itu memang untuk sholat, pertama sholat duha itu sudah tidak diorak-orak lagi, alhamdulillah sudah ada kesadaran. Kemudian untuk sholat zuhur juga demikian, jadi tidak alhamdulillah. Kalau yang dulu kan ada yang nyelendet ke sana, ada yang cepet-cepet setelah pulang. Kalau sekarang alhamdulillah begitu ada bel, gitu anak-anak langsung menuju ke sholat, menuju ke masjid. Nah, selain itu sekarang ini kan sekolah kita ini kan ada anak ABK. Nah, jadi perlu ada pantauan khusus. Tapi untuk anak-anak yang lainnya, alhamdulillahnya bisa memahami tentang itu. Jadi tidak mungkin dari bully atau kalau semakin dewasa aja kakak anak-anak. Jadi mereka, kita juga memberikan wawasan kepada mereka bahwasanya ya ini sudah takdir mereka, ini sudah takdir kita. Jadi kalau mereka seperti itu ditakdirkan oleh Allah, itu untuk kita ini untuk mencari ilmu, untuk mencari pengetahuan dari hal-hal sekitar kita yang misalkan ada kekurangan dari orang lain, berarti kita memberikan menambah ilmu kita sehingga kita bisa ternyata anak sekian seperti ini harus gini berlawannya, atau insyaallah seperti itu. Jadi semakin menyadarkan mereka aja tentang kalau ada anak ABK, mereka juga tidak ganggu meskipun awal-awal kan di wasni ternyata setelah sekian lama seperti ini, awalnya dari ada yang di PAUD kan Dufan,
dosen dan Sing Alvan, mereka juga bisa menerima. Iya. Terima kasih. Iya. Itu budaya positif tentang saling mengenal dengan baik, mengerti dengan sesama teman. Bapak Ibu, bila mana ada budaya positif di sekolah kita, ada beberapa siswa, tentunya pasti ada beberapa siswa itu yang 1-2 yang kemungkinan itu belum bisa maksimal atau masih tidak melakukan atau belum melakukan. Nah, tugas kita, mari bersama-sama kita menerapkan budaya positif di SMP Islamia itu dengan diantaranya menggunakan posisi kontrol, kemudian memahami dasar kebutuhan manusia. Nah, dengan demikian nanti insya Allah lambat laun kita akan mendapatkan dampak positif dari apa yang kita lakukan. Kalau kita orang pesantren, yang sekolah kita itu berada di lingkungan pesantren, itu ada sebuah makalah mengatakan al-madatu muhimmatu walakin at-tariqatu aham minal maddah. At-tariqatu al-muhimmatu walakin al-mudarrisa aham minat tariqah. Al-mudarrisu muhimmatu walakin ruhal mudarrisi ahamu minal mudarris. Materi ini karakter nih, untuk membentuk karakter siswa. Materi itu penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi, apa? Metode itu penting untuk membentuk karakter siswa. Tapi ada yang lebih penting lagi, apa?